Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada, atas izin Allah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman fi amanillah, dalam keadaan barokah fi barokatillah. Amin. Saudara sekalian, insya Allah tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Dzulhijjah, saudara sekalian. Yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan dan ini berpahala besar sekali, saudara sekalian. Oke, semoga atas izin Allah kita bisa menjumpai bulan Dzulhijjah tersebut. Maka dari itu kali ini kami akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian melaksanakan penyembelihan kurban, berkurban. Yang kedua, yang ketiga adalah menunaikan ibadah haji apabila mampu, saudara sekalian. Ini amalan ini berpahala besar sekali dan ada hanya saat bulan Dzulhijjah. Oke, coba sekarang kita bahas satu persatu, yaitu puasa Arafah. Kita lihat dalam Al-Hadis pahala puasa Arafah. An Abi Qatadah summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Maksudnya adalah barang siapa yang berpuasa yaumi Arafah, pahala yang diberikan Allah kepada yang berpuasa adalah mendapat ampunan 2 tahun. Yakni 1 tahun sebelum Yaumi Arafah dan 1 tahun setelah Yaumi Arafah. Inilah maha besar Allah, maha pemurah Allah. Bagaimana tidak? Puasanya 1 hari mendapat ampunan 2 tahun, saudara sekalian. Maka dari itu semoga kita nanti bisa melaksanakannya. Saudara sekalian, puasa Arafah ini diperuntukkan orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau orang melaksanakan ibadah haji, justru dilarang oleh Rasulullah SAW supaya tidak usah mengerjakan puasa Arafah. Ini diperuntukkan puasa Arafah ini berarti kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Berikutnya kita membahas bab kurban. Akan tetapi sebelum melakukan penyembelihan kurban, itu ada sesuatu amalan-amalan yang perlu kita lakukan, saudara sekalian. Yaitu apa? 1, yang pertama adalah tahan. Tahan, menahan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Yang pertama. Yang kedua adalah melantunkan kalimat-kalimat takbir, memperbanyak kalimat takbir. Yang kedua. Yang ketiga adalah sholat id. Tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah sholat Idul Adha. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelum melakukan kurban, ini hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu menahan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dzibahun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah
fala ya'khuzanna min sya'ri wala min adfari syai'a hatta yudhhi, yang artinya barang siapa yang ingin punya niatan kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada waktu penyembelihan kurban hendaknya menahan dulu, jangan memotong rambut, tidak usah memotong rambut dulu, tidak usah memotong kuku dulu, tahan dulu sampai nanti penyembelihan kurban dilaksanakan, saudara sekalian. Apa yang kita kurbankan? Satu, bisa kambing, bisa sapi. Yang jangan dipotong dulu itu, yang ditahan itu adalah memotong orangnya. Orangnya yang akan kurban itu hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya. Gitu ya. Dan masalah penyembelihan ini, monggo silahkan kalau disembelih sendiri tentu lebih bagus. Tapi andaikan disembelihkan kepada orang lain itu pun juga boleh. Ada juga. Saya demikian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya adalah perbanyak lantunan takbir. Perbanyak lantunan takbir. Kapan waktu dilantunkannya takbir, kapan diakhiri takbir itu? Kita lihat dalam hadis Bukhari dijelaskan babut takbiri ayyami mina wa idza ghadha ila Arafah. Al hadis titik-titik masih banyak yang isinya adalah takbir itu ketika di hari-hari Mina dan ketika pagi di Arafah. Berarti maksudnya takbir itu dimulai saat tanggal 9 Dzulhijjah, saat di Arafah pagi-pagi sekali, yaitu setelah waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh berarti masih pagi sekali, bisa dimulai dilantunkannya takbiran-takbiran dan nanti diakhiri sampai hari tasyrik berakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang dipraktikkan oleh sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab. Ya demikian, ketika di tenda di Arafah melantunkan takbir, ketika di pasar-pasar melantunkan takbir, di masjid-masjid melantunkan takbir, sehingga banyak orang saat itu semua melaksanakan takbiran. Inilah takbiran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini dipraktikkan oleh Umar bin Khattab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Berikutnya adalah sholat id. Yang tentu yang dimaksud adalah sholat Idul Adha, saudara sekalian. Sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri itu ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Ini hampir sama, saudara sekalian. Pertama, sebelum kita berangkat sholat Idul Adha ataupun juga sholat Idul Fitri, itu mandi terlebih dahulu, saudara sekalian. Dalam al-hadis yang disebut mandi itu yang dimaksud adalah mandi jenabat. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi itu ketika berangkat sholat Idul Fitri maupun akan berangkat sholat Idul Adha, dia terlebih dahulu mandi, yaitu mandi junub. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Begitu juga sholat Idul Fitri ataupun juga sholat Idul Adha memakai pakaian yang terbaik. Insya Allah bulan yang lalu sudah kita terangkan. Yang ketiga adalah rutenya berbeda. Rutenya berbeda, berangkat sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri, nanti pulangnya hendaknya juga berbeda. Gitu, jalannya berangkat dan pulangnya hendaknya berbeda. Yang keempat adalah, ini saudara sekalian yang membedakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sesuai dengan al-hadisnya adalah An Abdillah ibni Buraidah an Abi qala kana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am
wala yat'ama yaumal adha hatta yusolli. Jadi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dia tidak keluar untuk menuju sholat Idul Fitri sehingga dia makan terlebih dahulu. Tapi dia tidak makan terlebih dahulu saat akad Idul Adha, kecuali makannya kalau sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Inilah sedikit yang membedakan saudara sekalian. Saya kira demikian. Inilah para amalan-amalan yang perlu kita kerjakan di saat bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah saudara sekalian, materi berikutnya kita akan membahas tentang perintah dan pahala kurban. Dan hewan yang boleh untuk kurban dan hewan yang tidak boleh untuk kurban. Dan waktu penyembelihan hewan kurban itu kapan? Juga tata cara dan doa penyembelihan kurban. Tata cara dan doa menyembelih kurban. Insya Allah hari berikutnya akan kita bahas hal tersebut. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullah khaira. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngayem TV, ayo kita ngaji.